Klaim lebih berani lagi muncul dari seorang teolog Jerman dengan latar belakang Lutheran dan sarjana Bible yang paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-20 yang bernama Rudolf Bultmann dalam bukunya Theology of New Testament pada tahun 1951. Dan secara gamblang dan tegas ia menyatakan bahwa Paul adalah tuduhan yang lebih kasar lagi, teman-teman, muncul dari Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson yang mengatakan bahwa Paul adalah sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Ini merupakan sambungan part 2 dari video sebelumnya, di mana video episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai profil singkat mengenai Paulus dan juga sebagai pengantar terhadap video yang akan kita bahas kali ini mengenai kritik terhadap Paulus oleh para sarjanawan barat. Nah, sebelum teman-teman menonton video ini, ada lebih baiknya teman-teman juga menonton episode sebelumnya terlebih dahulu yang part 1-nya, guna supaya teman-teman paham alur pemikiran dan benang merah kenapa nanti di episode ini para sarjana barat khususnya oleh para teolog Kristen, cendekiawan Kristen mengakui jika Paulus diindikasikan sebagai tokoh pendiri agama Kristen seperti itu. Ya, saya paham jika materi ini sangat sensitif seperti itu ya. Namun seperti yang sudah disampaikan pada episode sebelumnya bahwa awalnya kita ingin membahas mengenai kontroversi sosok Paulus yang muncul dalam beberapa kitab-kitab para ulama termasuk dalam kitab tafsir seperti itu. Namun ada bagian sekuen di mana penjelasan singkat mengenai profil Paulus yang kemudian sedikit dilengkapi dengan pandangan sarjana barat mengenai sosok Paulus tersebut. Nah, gunanya untuk memberikan bandingan bagaimana sarjana barat dan sarjana Islam memandang sosok dari Paulus. Hanya saja teman-teman lagi asik-asik riset, yang membaca dan menulis, tidak disadari ternyata materinya sudah ditulis begitu panjang. Sehingga daripada videonya berdurasi setengah jam atau 1 jam seperti itu, oke, sudahlah kita jadikan satu video khusus seperti itu. Namun setelah dijadikan satu video khusus, ternyata masih juga panjang. Dan akhirnya kita pecah lagi menjadi 2 video yang sebelumnya dan video yang episode kali ini. Jadi dengan kata lain, video ini dibuat karena insiden ketidaksengajaan. Ya, walaupun begitu, seperti video part 1, saya juga berusaha di video ini atas bantuan dari Allah untuk dapat menyampaikan dengan sebaik mungkin, ilmiah dan bijak, supaya juga tidak ada teman-teman Nasrani yang tersinggung kan seperti itu. Namun buat Anda awam mungkin video ini agak sedikit riskan ya. Akan tetapi buat para mahasiswa teolog, tentunya video ini akan memberikan sedikit banyak wawasan untuk memahami perkembangan kajian teologi dan apologetik dalam riset, skripsi, jurnal maupun tesisnya. Karena tentu video ini disajikan dengan cukup akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk materi video ini juga sebelumnya sudah saya posting di website kita www.rabbanians.id. Buat teman-teman yang mau membacanya dalam bentuk artikel, bisa berkunjung ke websitenya. Oke. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan inti, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini agar terus berkembang baik via website Saweria maupun kitabisa.com. Adapun buat teman-teman penonton sekalian yang mau ikut berpartisipasi, dapat langsung klik link kitabisa.com di bawah kolom deskripsi video atau yang ada di kolom komentar tersemat. Dan juga jangan lupa untuk mengisi kolom doanya dengan harapan, cita-cita, unek-unek dan lain sebagainya untuk channel ini ke depannya, yang mana pesan teman-teman ini sangat berarti bagi saya sebagai bentuk support sekaligus semangat dan obat mental dan jiwa seperti itu. Jadi walaupun di kolom komentar banyak yang komentar hujatan, namun komentar dan pesan-pesan positif dari teman-teman menjadikan dukungan buat saya agar dapat terus berkarya. Nah, setelah sebelumnya video bagian pertama, kita menemukan ada pandangan dari sarjana barat yang mengidentifikasi bahwa pada era awal kekristenan ada 2 haluan utama doktrin kekristenan. Satunya yang disebut dengan Kristen Yahudi atau Ebionit dan satunya lagi Kristen ala Paulus seperti itu. Setidaknya begitu klasifikasi yang dibuat oleh Ferdinand Saussure maupun Robert Eastman. Nah, akhirnya fenomena ini berkembang lebih lanjut dan lebih serius kepada isu apakah Paulus ini, telah benar-benar mengubah ajaran murni Yesus dan menggantikannya dengan ajaran ala Paulus seperti itu ya, Nah, pandangan seperti ini sebenarnya muncul sejak bermulanya era kritik Bible pada abad ke-18 yang dipelopori oleh pendeta Richard Simon. Nah, salah satu topik dalam perkembangan kritik Bible adalah mengkritisi sosok Yesus, apakah ia benar-benar ada dalam sejarah atau tidak seperti itu. Nah, hal ini diawali oleh karya Herman Samuel Reimarus yang kemudian seiring waktu karyanya dikenal dengan nama Fragment Wolfenbüttel. Ya, begitu mungkin ya sebutannya. Menurut apa yang ia pelajari, jadi ia menyimpulkan bahwa
Yesus adalah Mesias politik yang gagal menciptakan perubahan politik dan dieksekusi oleh negara Romawi sebagai pembangkang, ya. Maaf ya. Ia melanjutkan bahwa murid-muridnya kemudian mencuri tubuhnya Yesus dan mengarang cerita kebangkitan untuk keuntungan pribadi mereka, ya. Maaf ya. Kemudian pada tahun 1890 muncullah cabang studi sejarah agama yang ketika itu disebut dengan istilah Religions ya gitulah, saya kurang ngerti cara bacanya, oleh para teolog Protestan. Nah, studi ini merupakan cabang studi kritik agama di mana mereka menolak klaim kebenaran absolut dalam agama apapun termasuk Kristen dan menganggap agama Kristen sama seperti agama-agama lain yang dapat dilacak asal-usulnya dan bagaimana agama Kristen ini dibentuk dan dipengaruhi oleh ajaran apa, seperti itu. Di mana dari sudut ini menyimpulkan bahwa kekristenan bukan hanya kelanjutan dari Perjanjian Lama, bukan kelanjutan dari ajarannya Bani Israel, tetapi ia adalah agama ciptaan yang sinkretik atau sudah mengalami percampuran seperti itu dan berakar serta dipengaruhi oleh Yudaisme Helenistik atau Philo dan agama Helenistik, yakni agama pagan Yahudi seperti itu, seperti kultus misteri dan gnostisisme. Hingga akhirnya pada kesimpulan yang menyatakan status Paulus sebagai sosok pendiri agama Kristen. Adapun tokoh utama yang dikenal mengeluarkan klaim teori ini dalam dunia akademik adalah William Rede, ya, sarjana liberal yang berasal dari Jerman, saat ia menerbitkan buku yang berjudul Paul pada tahun 1907. Nah, Rede menolak pendapat bahwa gambaran Paulus tentang Kristus berasal dari pengalaman Paulus terhadap pribadi Yesus atau pengalaman pewahyuannya, melainkan berasal dari kepercayaannya sebelum ia bertobat. Yang mana sebelum ia bertobat yang dipercaya kepada Yesus, Paulus telah menganut kepercayaan kepada makhluk-makhluk dewa-dewi seperti Kristus, yang belakangan ia alihkan kepada Yesus yang nyata, yang historis seperti itu. Nah, menurutnya tanpa campur tangan Paulus, maka Kristen akan menjadi salah satu sekte minoritas Yahudi yang terbelakang. Dengan demikian, Rede memberi label pada Paulus sebagai the second founder of Christianity, pendiri kedua dari agama Kristen. Ya, mungkin Yesus yang pertama seperti itu. Namun, klaim lebih berani lagi muncul dari seorang teolog Jerman dengan latar belakang Lutheran dan sarjana Bible yang paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-20 yang bernama Rudolf Bultmann dalam bukunya Theology of New Testament pada tahun 1951. Dan secara gamblang dan tegas ia menyatakan bahwa Paul adalah pendiri agama Kristen yang sebenarnya, yang ia tulis sebagai the founder of Christianity. Ya, maaf ya. Ia menyimpulkan bahwa cerita tentang kehidupan Yesus yang mula-mula ada di Markus sebenarnya karangan dari jemaat Helenistik atau pengikut agama pagan Yunani dengan latar belakang Greek speaking church seperti itu. Nah, tuduhan yang lebih kasar lagi, teman-teman, muncul dari Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson yang mengatakan bahwa Paul adalah sebagai penipu dan imposter yang pertama kali mengubah ajaran Yesus. Dalam tulisannya Letter to William Short tentunya, ya. Nah, hingga 2 dekade terakhir, teman-teman, isu ini masih sangat hangat dibicarakan oleh para sarjana barat. Nah, presentasi yang paling penuh dan paling kuat terhadap isu ini dipublikasikan pada tahun 1986 oleh seorang sarjana Yahudi terkenal bernama Hyam Maccoby di dalam bukunya The Myth Maker, Paul and the Invention of Christianity. Ia menyebut Paulus adalah seorang petualang dan penghayal terbesar yang mendirikan kekristenan seperti itu. Dengan dipengaruhi ide-ide pemikiran dan agama-agama mistik Yunani, Paulus kemudian menemukan konsep keilahian Yesus, penebusan Yesus, dan penjamuan kudus. Nah, menurutnya, penulis Injil telah mengaburkan Yesus yang pada nyatanya adalah seorang Farisi sejati yang baik dan setia dan tidak pernah bermimpi untuk melanggar Yudaisme atau hukum-hukum Yahudi dan menemukan agama baru seperti itu, agama Kristen. Namun sebaliknya, menurut Hyam Maccoby, Paulus justru bukan seorang Farisi. Ia adalah kaum marginal di dalam Yudaisme, seorang pemikir Helenis yang cermat yang kemudian menafsirkan Yesus di dalam kerangka pemikiran Yunani dan ajaran Gnostisisme sehingga sukses menciptakan seorang Yesus yang adalah produk imajinasi religius dan filosofisnya yang aneh seperti itu, ya. Nah, narasi yang serupa juga muncul dalam bukunya Michael Bagan dengan judul The Dead Sea Scroll Deception pada tahun 1991. Ia menuliskan bahwa
Paulus sebenarnya adalah bidat atau sekte sesat Kristen pertama. Paul belum pernah mengenal secara pribadi sosok yang mulai dia anggap sebagai juru selamatnya, yakni Yesus, seperti itu. Dia hanya memiliki pengalaman kuasi mistis di padang pasir dan suara-suara tanpa tubuh. Ini juga menuntutnya untuk memutarbalikkan ajaran Yesus tanpa bisa dikenali rumusannya. Pada kenyataannya, teologinya sendiri yang sangat individual dan kemudian melegitimasinya secara palsu dengan menganggap sebagai informasi atau ilham atau wahyu dari Yesus, seperti itu. Nah teman-teman, pada tahun yang sama, yakni tahun 1991 juga, Uskup John S. Pong, Uskup Episkopal New Jersey, Amerika Serikat, menulis dalam bukunya dengan judul Rescuing the Bible from Fundamentalists. Ia menulis bahwa kata-kata Paulus bukanlah firman Tuhan. Itu adalah kata-kata Paul. Dua perbedaan yang besar, seperti itu. Nah, tentu saja tulisan Spong akan dikritik oleh teolog-teolog Kristen yang lain seperti Rowan Williams, Mark Tolley, sehingga ia dikatakan sebagai penyesat oleh Albert Mohler, yakni Presiden Southern Baptist Theological Seminari, karena menyangkal doktrin arus utama Kristen, seperti itu. Nah teman-teman, isu ini masih berlanjut pada tahun 1992 dengan terbitnya buku yang berjudul Jesus A Life yang ditulis oleh A.N. Wilson, seorang penulis biografi di Oxford. Di dalam salah satu bab, Wilson menjelaskan tentang Kristologi Paulus. Ia berpendapat bahwa karena pendengarnya mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi, Paulus telah mengimplantasi ide mesianik Yahudi ke dalam konsep ilah-ilah atau dewa-dewi non-Yahudi dan menghasilkan figur mesianik mistik yang adalah hasil kejeniusan pemikiran Paulus sendiri. Ia mengatakan Paulus telah mendistorsi atau merubah Injil yang diberitakan Yesus dan menyulapnya menjadi kultus baru yang aneh bernama Christianity. Bukan Christianity tapi Christianity, seperti itu. Nah, kepercayaan Paulus tidak sama dengan kepercayaan para murid dari Galilea seperti Petrus yang menganggap Yesus sebagai Nabi Israel yang terakhir, ya. Ini menurut perkataan dari A.N. Wilson, seperti itu. Nah, ia juga menjelaskan bahwa ketiga Injil sinoptik ditulis oleh orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Paulus, sehingga figur Yesus yang digambarkan oleh ketiga Injil ini tidak sama dengan Yesus yang historis, ya, yang nyata, melainkan Yesus berdasarkan kacamata Paulus, seperti itu. Nah, tulisan yang terbaru atau setidaknya yang saya temui, yakni pada tahun 2008, ada sebuah buku dengan judul Hebrew Prophecies of the Coming of Paul, tulisan Thomas L. Cassetti, menjelaskan bahwa Paulus telah membajak gereja seperti yang telah dinubuatkan yang akan dilakukan oleh antikristus, seperti itu, dengan mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sah. Nah, Thomas melanjutkan bahwa bagi yang masih berpegang pada nilai nurani serta bisa membedakan antara kesaksian Paulus dengan para rasul lain, maka menurutnya mereka akan menemukan jika Paulus telah merampas kebenaran, seperti itu. Nah teman-teman, inilah wajah dari kritik yang dilakukan oleh para sarjanawan barat terhadap Paul. Sebenarnya ada banyak tokoh dan karya lain yang belum disebutkan dalam video ini, karena saya rasa hal ini saja sudah mewakili oleh beberapa tokoh tadi. Lebih lengkap mungkin teman-teman dapat membaca versi artikelnya di rapenians.id. Nah, tulisan-tulisan mengenai kritik terhadap Paul umumnya merupakan kajian yang dikemas dalam metode studi kritik sejarah agama yang konsepnya sudah kita jelaskan sebelumnya. Sederhananya, sebutan kepada kesenjangan dan polemik antara Paulus dan Yesus ini disebut dengan istilah discontinuity, yang umumnya berkaitan mengenai dua hal. Apa saja? Pertama, bahwa dalam sejarah hidup, Paulus tidak pernah menjumpai Yesus secara fisik. Nah, adapun mengenai kesaksian-kesaksian teologisnya bahwa Paulus telah dijumpai Yesus secara mistis maupun menerima informasi darinya secara gaib, secara supranatural, itu tidak dapat dijadikan tolok ukur pembenaran dalam kajian kritik sejarah agama oleh para kritikus ini. Dikarenakan dalam studi kritik sejarah agama, mereka harus memahami sejarah perkembangan sebuah agama dengan meninggalkan kekangan atau doktrin-doktrin agama dan diganti dengan tolok ukur yang lebih ilmiah dan masuk akal, seperti itu. Sehingga klaim yang bersifat mistis atau supranatural oleh Paulus di sini menjadi titik kritik utama atas klaim jika Paulus telah membuat ajaran baru dengan menjadikan cerita-cerita supranaturalnya sebagai pembenaran atas ide-idenya tersebut. Setidaknya begitulah yang dapat kita pahami dari nuansa kritik Paulus oleh para kritikus barat tersebut. Yang kedua teman-teman, mengenai misi Paulus serta doktrin yang dibawanya, membuat dirinya dianggap telah mengubah-ubah ajaran Yesus menjadi gerakan
non-Yahudi, atau setidaknya gerakan yang didominasi oleh kalangan non-Yahudi seperti itu. Dengan kata lain, Paulus, diindikasikan telah membuat ajaran baru dan mengubah-ubah ajaran sebelumnya. Nah, setidaknya dua alasan inilah yang menjadi landasan para pengkritik, khususnya sarjanawan Barat, dalam menyusun teori-teori mereka. Selain dari kalangan sarjana Barat, kritik atas Paulus tidak dapat dipungkiri juga muncul dari kalangan umat Islam, ya, umat Muslim. Bedanya, kritik yang dilakukan oleh pemikir Muslim umumnya ditinjau dari sudut pandangan yang bersifat teologis, sedangkan para kritikus Barat itu menggunakan pendekatan akademik dan ilmiah seperti itu. Dan oke teman-teman, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengkaji nuansa kritik atas Paulus dari kitab-kitab atau literatur umat Islam itu sendiri. Oleh karenanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng untuk mendapatkan updatean video terbaru dari channel ini, khususnya untuk video berikutnya. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai video ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga share apabila perlu. Dan terima kasih telah menyaksikan. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.